Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewi Juniantari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1, jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan membawakan materi IPAS kelas 4 bab 2 dalam rangka uji kinerja di SD Negeri 23 Pemecitan. Om Santi 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 Om. Asana, Pangandali, Om Swastiastu. Gerak. Kita pembiasaan dulu ya anak-anak. Silakan yang memimpin pembiasaan hari ini. Ya, silakan melihat ke depan. Berdiri. Tekuk PPK. Religiositas, nasionalisme, Kemandirian. Gotong royong. Integritas. PPK. Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tabrak. Silakan yang memimpin doa sekarang. Silakan ke depan. Berdiri. Siapa gilirannya? Ya, silakan Rania. Berdiri. Mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mantap ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beriman bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Goblok. Anak-anak, kasih semangat. Masih. Selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ada tadi aku lihat kayaknya Nana lesu sekali ya. Ada anak-anak temannya yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa temannya? Ayu. Ayu, kenapa Ayu nak? Sakit. Sakit. Nah itu ya. Ayu nomor absen? 15. Nah, Ayu sakit. Yang lainnya tolong jaga kesehatan ya. Bagaimana kesiapan anak-anak hari ini? Sudah siap bukunya? Sudah siap? Sudah semangatnya? Ya. Nah, sekarang anak-anak kembali ke pembelajaran IPAS ya. Minggu lalu sudah kita belajar tentang apa? Sifat-sifat Ya. Ya. Tentang sifat-sifat benda Cair. cair, gas, padat. Anak masih ingat apa itu benda cair? Yang mana yang dikatakan benda cair? Air. Ya, air lagi. Minyak. Ya. Kalau benda padat? Yang
benda apa sifat-sifat benda cair, gas, dan padat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran berikutnya, yaitu tentang wujudnya. Kan sifat-sifatnya sudah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Ya. Wujudnya bagaimana kalau benda cair, Mak? Wujudnya bagaimana? Yang kalian tahu wujud benda cair itu seperti apa? Mengikuti bentuknya atau wadahnya. Nah, itu kan salah satu sifatnya, wujudnya, bentuknya. Cair. Namanya benda cair kan? Wujudnya cair. Kalau benda padat? Padat. Nah, kalau sifatnya baru sifat benda cair. Nah, siapa yang bisa angkat tangannya dulu? Ya, Rania. Mengikuti bentuk wadahnya. Ya, mengikuti bentuk wadahnya. Kalau sifat dari benda padat, siapa yang bisa? Ya, Andra. Bentuk dan besarnya tetap. Bentuk dan besarnya tetap. Apalagi? Ini? Dapat disentuh memiliki volume tetap. Ya, volume tetap dapat disentuh. Rania? Memiliki berat atau massa. Ya, memiliki berat atau massa. Contohnya, guru. Nah, ini benda padat. Salah satu benda padat. Bentuknya tidak akan berubah. Ya, dia tetap kotak pensil. Beratnya sama, nggak akan berubah. Kalau kamu taruh dia di dalam tas, ya beratnya juga sama, nggak akan mengikuti tas. Ya, itu kalau benda padat. Kalau yang gas, gas ya, Abel? Mengisi seluruh ruang yang ditempati. Mengisi seluruh ruang yang ditempati. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, Kalisa? Seperti mengisi air. Ya, seperti mengisi ruang balon. Lagi, ada yang tahu? Ya? Api yang keluar asap. Asap api. Ya. Satria, mungkin ada lagi? Bentuknya tidak tetap. Ya, dia sama seperti benda cair ya. Bentuknya tidak tetap. Dia akan berbentuk seperti ruang yang ditempati. Kalau dia menempati ruang balon, berarti bentuknya juga seperti balon. Ya, udah paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, anak-anak tahu tujuan kita mempelajari materi hari ini. Yang pertama, nah setelah nanti anak-anak mengetahui, mengamati video dan lain sebagainya, anak-anak nanti tahu apa itu karakternya dari wujud benda padat, cair, dan gas. Ya, nah seperti tadi yang dijawab oleh teman-teman kalian. Yang kedua, nanti akan ada eksperimen. Nah, nanti kamu akan tahu setelah melakukan eksperimen kecil, kamu akan tahu karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas. Ya, dan dengan percaya diri anak-anak akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, nanti akan ada pembagian kelompok. Anak-anak akan dapat menyimpulkan apa sih manfaatnya ya zat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, ini guru punya gambar lagi. Perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar. Gambar pertama ada anak kecil yang sedang makan es krim. Siapa yang sering makan es krim di sini? Saya. Iya. Sering makan es krim? Sering. Setiap hari. Wah. Nanti ya. Kurang baik untuk kesehatan, apalagi untuk tenggorokan. Pernahkah anak-anak seperti gambar ini? Pernah makan es krim yang ada apa namanya itu? Konnya. Ya, konnya. Ya, meleleh seperti ini pernah? Sering bahkan mungkin ya. Sedikit aja telah makan sudah meleleh. Itu kenapa? Kenapa itu? Karena kena sinar matahari. Karena kena sinar matahari lagi. Itu katanya Radia, es krimnya kena matahari terus dia meleleh. Ada lagi yang lain? Itu yang dilihat dari Radia, dari gambar satu. Yang lainnya? Karena apa bisa meleleh? Ya? Kena angin, kata Gracelo, es krimnya kena angin, jadi meleleh. Karena es krim itu kan dulunya benda cair, lalu dibekukan
menjadi padat. Kalau dibawa ke tempat panas terkena sinar matahari lalu mencair. Iya. Jadi siklusnya kalian sudah tahu, es krim itu awalnya dia benda cair, kemudian dibekukan jadi es krim. Ada bawa lagi keluar, jadi cair lagi karena terkena sinar matahari atau panas. Jadi kenapa es krim ini bisa cair? Di sini ada dua peristiwa, nak. Yang pertama adalah peristiwa apa? Es cair. Es krim yang mencair. Berarti ini peristiwa apa? Cair. Iya, mencair. Peristiwa yang kedua, membeku. Dari air yang biasa cair masukkan ke dalam kulkas jadi beku. Ini prosesnya apa namanya? Membeku. Jadi dua peristiwa di sana. Yang pertama adalah mencair, yang kedua adalah proses membeku. Ya, ini sudah terbayang belum? Mana sih yang namanya proses membeku? Mana sih yang namanya proses mencair atau proses pencairan? Sudah paham? Sudah terbayang di kalian? Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sudah ya. Nah, ini dua peristiwa yang terjadi, peristiwa mencair dan membeku. Sekarang guru kasih contoh lagi. Misalkan, Widi beli es teh di kantin. Siapa yang sering beli es teh di kantin? Ya, banyak sih. Banyak ya. Manis nggak? Manis. Es teh yang manis itu pernah nggak terasa hambar? Pernah terasa hambar? Pernah. Siapa yang tahu itu kenapa? Saya. Jadi nggak manis tiba-tiba? Karena es batunya mencair lalu yang manis itu bercampur dengan airnya yang kebanyakan jadinya hambar. Ya. Jadi Bu Guru kenapa ya saya beli es teh kok tadinya manis, lama-lama kok jadi nggak manis? Sudah dijawab oleh Rania. Es teh itu kan ada es batunya. Ya, Bu. Es batu itu dari air. Lama-lama es batu itu akan mencair. Ya, mencair jadilah air. Itu yang mengurangi rasa manisnya. Ya. Sudah terpikirkan? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Sekarang kita simak video sebelum guru berikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan simak videonya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini IPAS kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anak ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan. Nah, anak-anak sudah menyimak video yang tadi guru putarkan. Nah, ada yang bertanya tentang video tersebut? Panas yang dari api kompor itu disebut Ya. Tadi ada peristiwa mencair ya, melelehkan mentega dari api kompor. Pertanyaannya dari mana atau apa nama lain dari panas api kompor itu Bu Guru? Siapa yang bisa bantu Bu jawab? Saka? Kalau ada lagi yang mungkin? Ya, silakan Mbak Selo. Nah, yang lainnya? Ayo yang lainnya, masa cuma Kalista? Ya? karena terjadi penguapan dalam tubuh. Karena terjadi penguapan di dalam penguapan panas di dalam tubuh. Nah, anak-anak sudah ya. Sekarang guru akan bagi anak-anak
bagi tersebut ya. Jadi ada 4 kelompok berenam. Gratis. Silakan dibagi. Ayo berdiri semua. Jadi 2 bangku ini aja pakai 2 bangku ini aja. Ya. Ini bangku ya, sudah. Anak-anak sudah di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti biasa. Ya. Bu Guru akan berikan atau bagikan anak-anak lembar kerja siswa LKPD-nya ya. Jadi satu kelompok dapat 1, nanti bisa anak-anak gini kan, bagi-bagi ya. Anak-anak lihat dulu. Di sini lembar kerja siswa kelompok. Diisi kelompok 1, 2, 3 atau 4. Kemudian nama kelompok. Ya, nama kelompok, nama misalkan Satria di nomor 1, isi nomor absen di sebelahnya. Maka guru buka nomor absennya. Bisa ya? Isi kan ada 4, nanti tambahkan pakai pulpen nggak apa-apa. Ya, nomor 5 dan 6. Kalian kan berenam. Lihat di halaman pertama, petunjuk pengerjaannya sudah ada di situ. Ya, cantumkan identitas diri kalian pada halaman pertama. Lakukan setiap langkah kerja pada LKPD dengan hati-hati. Setiap kegiatan LKPD sudah dilengkapi dengan langkah-langkah pengerjaannya. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya kepada ibu guru. Kemudian jika telah selesai mengerjakan, kalian akan mengumpulkan LKPD kembali. Nah, nanti di sini akan ada tugas untuk anak-anak mengamati eksperimen kecil ya. Kalian akan mengamati sebuah lilin yang mencair. Nanti hati-hati supaya tidak kena tangannya. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak, silakan boleh diisi identitas dirinya. Guru akan bagikan lilinnya. Ya, di pertemuan 1 lembar kerja yang pertama ya. Sudah ada yang mau mengamati? Itu ada di pertemuan 1 lembar kerja 1. Itu yang mengamati lilin. Ya. Sudah nih, sudah selesai isi identitas diri. Ya, diisi makanya. Ya. Kelompok sudah mau melakukan eksperimen? Sudah. Di lembar kerja siswa yang pertama. Kelompoknya siapa? Tulis. Sudah. Kelompoknya sudah. Sudah sama. Kamu sudah ke lembar kerja siswa yang pertama. Apa yang kalian amati ketika dinyalakan api? Silakan kalian lakukan percobaan. Bisa, ini korenya. Tunggu sampai dia mendadak. Ya. Tunggu sampai dia mendadak. Nah, sembari menunggu, kan nanti dia ada proses melelehnya nanti. Kalau ada yang tidak diketahui atau yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya ya, anak. Angkat tangannya. Membeku dia jadinya. Ya, awalnya mencair ya. Kena lelehannya, kena lelehan lilin. Lelehan lilin itu bisa membeku dia lah nanti. Ya, dari kena tangannya.
ke depan mempresentasikan? Ya, nanti semua kelompok boleh ke depan ya. Jadi kan satu kelompok ada 6 orang boleh ke depan berbaris, nanti satu orang yang mempresentasikan member. Ya. Kita spin dulu. Kelompok berapa yang akan ke depan pertama? Ya, kelompok 3 sekarang. Semua kelompok ke depan, semua kelompok ke depan berbaris. Oke. Ya, yang tengah yang presentasi di tengah-tengah. Boleh. Ya, penutup Nadia. Kalisa jangan di ini, Kalisa yang tengah-tengah. Ya, baris di belakangnya Kalisa. Yang telah kalian dilakukan. Nomor 1. Apa yang kalian amati ketika lilin dinyalakan api? Jawabannya, lilin ketika dinyalakan api akan meleleh. Api akan meleleh. Nomor 2. Perhatikan lilin yang dinyalakan api. Apakah ukurannya berubah? Kenapa bisa berubah? Karena iya, ukurannya berubah. Hal ini terjadi karena lilin meleleh akibat terkena panas yang dihasilkan dari api. Nomor 3. Perubahan apa yang terjadi pada lilin setelah mencair kemudian didinginkan? Lilin akan menjadi padat. Perubahan yang terjadi adalah membeku karena dari cair menjadi padat. Nomor 4. Apa yang kalian amati pada saat air dipanaskan? Air akan mendidih dan volume air akan menjadi berkurang. Nomor 5. Menjelaskan perubahan tentang apa yang terjadi saat air dipanaskan. Nomor 5. Karena dari air menjadi gas. Dari cair menjadi gas. Ya, silakan mungkin Saka sekarang. Silakan teman-teman yang ingin mengomentari kelompok kami. Silakan teman kalian yang akan pilih bukan guru, silakan Saka pilih temannya sebagai moderator. Ya, Kania. Kalista dan mempresentasikan Ya. lalu ada perbedaan jawaban di nomor 1. Nomor 1 ada perbedaan jawaban, silakan Lilin please. tersebut akan meleleh. Nomor Nomor 1. kayak bukan itu. Iya, lilin ketika dinyalakan api yang meleleh. Ya. Sama artinya beda kalimatnya. Ya. Ada lagi Tania? Sudah, tepuk tangan untuk Tania. Kami Saka pilih 2 kelompok. Satu kelompok lagi antara kelompoknya Dewi sama Satria, silakan. Kelompoknya. Perbedaan Kalista sangat bagus, tapi Kalista gugup. Gugup. Benar Kalista gugup? Iya, sedikit gugup. Untuk jawaban ada lagi? Tidak ada. Oh, tangan untuk Gaby. Satu kelompok yang presentasi, 2 saja yang menanggapi. Ya, supaya tidak habis waktunya. Silakan ditutup Saka. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa dari kelompok siapa? Yang mau sudah mengomentari? Oh, ini. Di depan aja. Presentasinya, teman-teman. Saya dari kelompok 4 akan Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 4 silakan simak ya. akan mempresentasikan LHPD yang sudah dibagikan oleh guru. Pertama, apa yang kalian amati ketika lilin menyalakan api? Lilin tersebut akan meleleh. Kedua, perhatikan lilin yang dinyalakan api, apakah ukurannya berubah? Mengapa bisa berubah?
Iya, ukurannya berubah. Hal ini terjadi karena lilin meleleh akibat terkena panas yang dihasilkan dari api. Ya, tepuk tangan untuk lomba dua. Ayo semua ke depan. Yang membuka siapa di sini? Berhasil lo, silakan dibuka. Yang lainnya nanti bantu. Teman-teman saya akan mempresentasikan Pekerjaan kelompok kami. Pertemuan 1, tema kerjanya siswa 1. Kerjakan secara berkelompok berdasarkan eksperimen dan telah kalian lakukan. 1. Apa yang kalian amati dengan Siapa yang membuka? Ya, Andra. Halo teman-teman, teman saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Ya, Apa yang kalian amati? Ini akan perhatikan nilai yang dinyalakan api yang Sini. Hasil presentasi kalian sudah sangat-sangat bagus. Kalian sudah berani ke depan, ya, tidak perwakilan lagi. Kalian sudah semua ke depan, itu sudah sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Lihat dulu hasil stiker yang kalian peroleh. Yang dapat stiker 4, tidak ada 3. Kelompok 4, 2, 1. Tak apa-apa ya. Kelompok 4 jadinya yang paling banyak dapat stiker bintangnya ya. Di antara yang lainnya ya dapat 3. Silakan ke depan kelompok 4, tepuk tangan. Silakan ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu lah untuk kelompok 4 yang sudah ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Anak sudah mengerjakan, mendiskusikan, mempraktekkan sedikit tentang mencair presentasi, ya. Nah, sekarang anak-anak keluar dari tempat duduknya. Kita akan dudukin supaya tetap semangat. Setelah ini kita akan mengerjakan evaluasi. Ya. Ayo.
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita kembalikan tempat duduknya ke tempat semula. Kalau yang biarkan, ya ini dari ini mundur, ini majukan yang belakang semua. Ya ini biarin aja dulu. Nah, ini tarik. Anak-anak tadi sudah berdiskusi bersama teman-teman, sudah mengerjakan juga. Ya, kemudian melakukan eksperimen kecil juga. Nah, di sini kita dapat lihat ya bahwa hari ini kita belajar tentang apa, anak? Sifat-sifat Perubahan wujud benda, ya. Dari yang pertama mencair, kedua membeku, yang ketiga menguap, menyublim, dan membesar. Kalian sudah paham tentang materi yang guru tampilkan di depan? Sudah. Tadi juga sudah melakukan eksperimen. Bagaimana hasilnya? Lilin yang anak-anak bakar itu apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Meleleh atau mencair. Lilin itu benda padat, kemudian diberikan kalor atau panas, dia akan berubah menjadi benda atau wujud zat cair. itu meleleh. Ya. Nah, tadi juga sudah contoh perubahan wujud benda, sudah mencair, sudah yang ice cream. Kemudian kalau yang membeku, ya mungkin air dimasukkan ke kulkas, ya itu bisa menjadi zat yang padat. Nah, ini perubahan wujud benda. Nah, di sini ya benda padat. Kalau benda padat ke gas dinamakan ya, kalau gas kepada mengkristal. Kalau zat cair ke gas ya, kalau gas ke cair kepada padat mencair. Sudah paham berarti ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan jawab soal evaluasi yang diberikan. Tidak boleh bekerja sama ya, kerjakan sendiri-sendiri. Isi nama kemudian nomor urutnya. Ya, cukup disilang aja. Disilang A, B atau C-nya. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya silakan buang ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kalian belajar hari ini? Perasaan kalian bagaimana? Senang? Capek? Senang? Capek pasti ya. Tapi senang apa tidak? Senang. Luar biasa untuk kalian semua ya. Kalian sudah sangat-sangat bagus ya mengikuti pembelajaran hari ini. Guru harapkan kedepannya anak akan tetap belajar semangat seperti hari ini. Ya, bukan hanya hari ini saja. Nah, kesimpulannya tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud zat. Hari ini pembelajaran Bu Guru cukupkan. Pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang gaya, ya, tentang gaya magnet. Nanti kita akan melakukan percobaan eksperimen kecil seperti tadi, ya. Nah, untuk hari ini silakan dirapikan bukunya, anak. Rapikan bukunya dulu, duduk dulu. Kita akan bernyanyi sekali lagi, kemudian baru kita berdoa.